Berio, Church Training Solution. Shalom rekan-rekan sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini saya kembali datang kepada saudara sekalian melalui video ini untuk membagikan tips mengenai khotbah, terkhusus hal yang jangan dilakukan ketika berkhotbah. Sebelum kita membahas akan tips-tips yang akan disampaikan, saya perlu mengingatkan kepada kita semua bahwa berkhotbah bukan sekedar presentasi atau pidato, akan tetapi sungguh itu adalah panggilan yang mulia untuk menyampaikan isi hati Bapa, sehingga lebih daripada semua tips teknis yang akan nanti dibahas, penting untuk para pengkhotbah intim dengan Bapa, mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi para pendengar, mempunyai kerinduan yang kuat agar para pendengar menangkap firman Tuhan dan hidupnya berubah jadi pelaku firman. Tips yang pertama, janganlah pengkhotbah bersikap tidak sopan kepada panitia penyelenggara ibadah. Bersikap tidak sopan tuh misalnya seperti apa? Telat. Kemudian bersikap tidak sopan tuh misalnya seperti apa? Panitia sudah ada request tertentu yang misalnya ada dress code tertentu, kita malah tidak memperhatikan acuan-acuan dress code tersebut. Panitia sudah menyampaikan rundown dengan baik bahwa kita naik ke mimbar pada setelah lagu tertentu, kita tidak memperhatikan arahan-arahan tersebut. Dalam melayani Tuhan dan melayani jemaat, perlu kerjasama sebuah tim. Dalam hal ini, pengkhotbah adalah bagian dari tim tersebut. Oleh karena itu, bekerja samalah dengan panitia penyelenggara ibadah. Jangan main sendiri. Jangan membuat aturan main sendiri. Kemudian, tips yang kedua, hal yang jangan dilakukan. Jangan ingin diri kita merasa terlihat pintar. Ini sering sekali terjadi bagaimana pengkhotbah mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata dalam bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa asing, istilah-istilah yang sulit dimengerti. Oke, Anda akan terlihat pintar, Anda akan terlihat hebat, tapi sayangnya pendengar jadi tidak menangkap apa yang akan Anda sampaikan. Kalaupun toh ada istilah-istilah asing yang perlu Anda sampaikan, sampaikanlah dengan penjelasannya. Dan usahakanlah dalam keseluruhan khotbah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jangan membuat para pendengar bingung. Jangan membuat para pendengar kagum akan Anda. Tujuannya bukan di situ. Tujuannya adalah Anda membuat khotbah sebegitu sederhananya sehingga semua pendengar bisa mengerti. Hal ketiga yang jangan dilakukan ketika berkhotbah, jangan membuat para pendengar tersinggung. Tentu saja konteksnya adalah ketika dalam berkhotbah, seringkali ada ayat yang mungkin begitu keras sehingga para pendengar tersinggung. Apabila itu isi hati Bapa tidak ada masalah. Akan tetapi sering sekali para pengkhotbah membuat para pendengar tersinggung dengan hal-hal yang tidak perlu. Misal, lelucon yang kasar, lelucon yang terkait dengan suku atau profesi tertentu. Jangan. Hargailah semua orang, hargailah semua bangsa. Jangan membuat para pendengar tersinggung. Akhirnya sampai dengan akhir khotbah, nanti mereka tidak akan respect terhadap firman Tuhan. Mereka jadi tidak mendengarkan atau bahkan Anda tidak akan dihargai lagi sebagai seorang hamba Tuhan. Nama Tuhan juga yang akhirnya kena. Jangan. Dan tips terakhir yang ingin saya sampaikan kepada para pengkhotbah sekalian, berkhotbah jangan kelamaan. Sering sekali kita berpikir bahwa, ibadah bisa mengalir lewat aliran Roh Kudus bekerja, akhirnya ibadah jadi begitu lama dan sebagainya seperti itu. Kadang-kadang ada benarnya, akan tetapi saya percaya lebih banyak dalam berbagai kesempatan itu hanya karena kita, para pengkhotbah, kita terlalu senang bicara dan sulit untuk di-stop jadinya. Apakah itu benar kehendak Tuhan atau tidak ada yang tahu. Jauh lebih baik apabila ketika Anda berkhotbah, sampaikanlah dengan cepat dan tepat inti-intinya saja dalam waktu kurang dari 60 menit barangkali. Dan kemudian setelah selesai berkhotbah, para pendengar tahu apa yang harus dilakukan. Itu jauh lebih baik ketimbang Anda berkhotbah begitu lama. Akhirnya dari sekian banyak poin, jadi hanya sedikit saja yang ditangkap. Jangan berkhotbah kelamaan. Pada akhirnya pesan saya kepada setiap para pengkhotbah, taatilah Tuhan, hargailah para panitia penyelenggara ibadah, hargailah jemaat. Harapannya sepulang mereka dari khotbah Anda, mereka tahu dan melakukan firman Tuhan. Jangan malah jadi kesal sama Anda sebagai pengkhotbah. Tuhan Yesus memberkati.